Rasil TV untuk Islam yang satu. Menurut pendapat Habib, tafsir ulama klasik dengan tafsir ulama kontemporer, apakah saat ini sejalan atau justru menimbulkan kebingungan di tengah-tengah umat? Karena kita melihat sekarang efeknya, Habib. Perbedaan tafsir kok jadi perbedaan pendapat, kok jadi malah sumbu dari perpecahan. Ya, jadi begini, akhi Angga. Tafsir itu punya kaidah yang sudah baku. Yang disepakati oleh para ulama sejak dulu kala. Jadi para ulama salaf maupun para ulama khalaf, walaupun mereka itu kadang-kadang berbeda dalam penafsiran, tapi mereka tidak berbeda di dalam kaidah bakunya. Nah, jadi selama seorang mufassir, baik yang salaf maupun khalaf, maupun yang modern saat ini, tidak keluar dari kaidah baku penafsiran tadi, insya Allah mereka tidak tersesat jalan. Jadi sah-sah saja mereka berbeda dalam penafsiran. Karena ada sejumlah ayat Al-Quran yang dulu dipahami oleh para ulama dengan suatu tafsir. Karena terkait dengan kemampuan keilmuan yang memang ada di zamannya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan dalam kajian keagungan Al-Quran yang rutin disampaikan di Rasil, di mana di sana ada satu ayat yang Allah menyatakan wal qamari idza tasad latarkabunna tabaqan an tabaq. Allah bersumpah demi bulan ketika purnama, niscaya engkau akan menaikinya setahap demi setahap. Nah, ulama klasik menafsirkan setahap demi setahap adalah proses pertumbuhan manusia dari bayi, begitu kemudian menjadi anak kecil, remaja, dewasa, tua, meninggal dunia. Tapi ulama modern menafsirkannya saat ini latarkabunna tabaqan atobak, engkau akan menaikinya setahap demi setahap. Maksudnya naik ke bulan. Nah, kenapa? Karena dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Dua-dua penafsiran tidak salah. Jadi penafsiran yang pertama dulu itu kan memang ketika itu kan belum ditemukan orang naik ke bulan. Ketika itu kan teknologi belum ada. Mereka memahami sesuai dengan zaman yang mereka ada. Jadi tidak bisa kita salahkan juga. Kan sah-sah saja kan kalau diartikan engkau akan memasuki tahapan demi tahapan dalam kehidupan. Kan sah-sah saja kalau yang dimaksud pertumbuhan daripada diri manusia. Yang kemudian sekarang beralih tafsirnya menjadi setahap demi setahap mengarungi menjelajah ruang angkasa sampai ke bulan. Nah, sehingga kita tidak perlu membenturkan antara tafsir klasik dengan tafsir modern. Justru sebetulnya tafsir klasik dengan tafsir modern ini harus saling menyempurnakan, saling melengkapi. Apa yang belum terlengkapi di zaman yang lalu, dilengkapi dengan zaman yang sekarang. Dan itu akan menjadi sinergis serta harmonis dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah baku penafsiran. Nah, kalau melanggar kaidah-kaidah baku penafsiran akan terjadi penyimpangan. Seperti ayat Al-Quran dipaksa-paksa ditafsirkan ke satu arah. Nah, ini kan suka terjadi nih. Atau ayat Al-Quran dipolitisasi. Nah, seperti yang pernah terjadi dulu di era-era Orde Baru umpamanya. Nah, pada saat ada sekelompok ingin menyerang satu partai yang berlambangkan pohon, langsung dibawa ayat latak roba hadis sajarah, jangan kau dekati pohon ini. Ini kan politisasi tafsir dan ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ini bisa mengantarkan kepada kesesatan bahkan kepada kekufuran karena itu talaub bi ayatil Quran. Itu masuk kategori mempermainkan, memperolok-olok daripada ayat Al-Quran. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena nggak tunduk kepada kaidah baku tafsir. Nah, tafsir itu kan ada yang disebut mustalahut tafsir atau disebut ulumul Quran. Jadi seseorang tidak bisa menafsirkan Al-Quran sebelum dia menguasai ulumul Quran. Karena ulumul Quran itu adalah ilmu mustalahut tafsir. Jadi dengan ulumul Quran, dia akan dibimbing untuk membedakan mana yang makiyah, mana yang madaniyah, mana yang nasikh, mana yang mansuh, mana yang am, mana yang khos. Nah, ini ilmu alat modal untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau ada orang tiba-tiba ingin menafsirkan Al-Quran tanpa mempelajari ulumul Quran, berbahaya sekali. Bahkan tidak hanya itu. Khusus untuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, dia bukan hanya perlu ulumul Quran, tapi juga dia perlu pengetahuan tentang fikih. Nah, disinilah kadang-kadang terjadi
perbedaan penafsiran. Nah, sehingga kadang-kadang dengan terjadinya perbedaan penafsiran mengantarkan kepada perbedaan pendapat, perbedaan hukum. Nah, sebetulnya perbedaan ini merupakan khazanah kekayaan ilmu pengetahuan Islam. Seharusnya kita jadikan sebagai penambah wawasan, bukan dijadikan alat untuk bertikai, bukan dijadikan alat untuk berselisih, kemudian satu sama lain saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Nah, ini salah mengartikan perbedaan dan salah menggunakan daripada kekayaan wawasan itu sendiri.